Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel levelup.id. Kali ini kita masuk lagi di segmen Linux Experience dan kita akan bahas hal-hal apa saja yang perlu kalian lakukan setelah kalian menginstal Linux. Sesuai dengan hasil voting yang sudah kita lakukan di community channel levelup.id, kali ini kita akan bahas dulu hal-hal apa saja yang perlu dilakukan setelah kalian menginstal Linux Ubuntu. Karena dari hasil votingnya ternyata banyak yang milih Ubuntu, lebih dari 58% guys. Walaupun sebenarnya kalau kalian menggunakan distro yang lain kurang lebih juga sama saja, tetapi ada beberapa hal yang berbeda. Dan mungkin video ini juga akan sedikit panjang karena akan ada banyak hal yang kita bahas di video kali ini. Kalau kalian ingin tahu isi dari video ini, kalian bisa tonton timestamp-nya di deskripsi pada video ini. Sebenarnya hal-hal yang perlu dilakukan setelah menginstal Linux hampir sama juga seperti setelah kalian menginstal Windows. Mulai dari update OS-nya, kemudian cek dan juga menginstal driver-driver yang dibutuhkan, menginstal aplikasi-aplikasi yang kalian butuhkan, dan juga setting laptop atau PC kalian agar bisa digunakan untuk gaming pastinya. Dan ada juga beberapa hal yang harus kalian setting agar kalian bisa menggunakan Ubuntu lebih nyaman lagi guys. Jadi pastikan kalian tonton videonya step by step sampai selesai. Dan sebelum kita mulai tutorialnya, buat kalian yang baru pertama kali menonton video di channel ini, kalian bisa cek video-video di channel levelup.id. Kalau tertarik, langsung pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang keren selanjutnya. Oke, sekarang kita akan langsung mulai. Hal yang pertama yang harus kalian lakukan setelah install Ubuntu yaitu mengupdate dan juga menginstal semua driver-driver yang dibutuhkan agar semua komponen ataupun hardware-hardware yang ada di laptop atau di PC kalian bisa bekerja dengan optimal guys. Untuk mengupdate dan juga menginstal driver-driver yang kalian perlukan di Ubuntu, caranya sangat mudah. Kalian tinggal pilih Show Application dan kalian ketikkan di sini Drivers. Setelah itu pilih Additional Drivers. Kemudian pada menu Additional Drivers, kalian bisa melihat drivers apa saja yang perlu kalian install di laptop atau di PC kalian. Misal di sini tampil Nvidia Drivers, jadi kalian perlu untuk menginstal Nvidia Driver terlebih dahulu sebelum kalian bisa menggunakan laptop atau PC kalian dengan optimal. Karena kalau kalian tidak install driver dari Nvidia-nya terlebih dahulu, biasanya akan ada freeze di display kalian dan biasanya juga akan ada sedikit lag saat kalian jalankan beberapa aplikasi. Karena memang display grafiknya masih menggunakan software rendering. Lalu untuk menginstal driver dari Nvidia-nya, di sini kalian tinggal pilih aja driver versi terbaru. Kalau di sini kita lihat terbarunya adalah menggunakan versi 5.1.5. Lalu bagaimana cara untuk cek driver yang versi terbaru? Caranya kalian bisa buka browser kalian dan silakan masuk ke website dari nvidia.com. Kemudian di sini kalian tinggal masukkan GPU atau VGA yang kalian gunakan. Misal di sini kita gunakan GPU Nvidia GTX 1650 untuk notebook, jadi tinggal masukkan sesuai dengan GPU yang kalian gunakan. Lalu pada operating system silahkan pilih Linux 64-bit, kemudian download type-nya kalian setting ke production branch dan pilih search. Maka di sini akan tampil driver Nvidia terbaru yang disediakan oleh Nvidia untuk Linux X64 ini guys. Jadi di sini kalian tinggal pilih versi terbaru, kemudian kalian tinggal pilih apply change dan kalian tinggal tunggu aja proses instalasi drivernya sampai selesai. Biasanya setelah selesai kalian perlu merestart laptop atau PC kalian dan kalian bisa cek di menu setting, kemudian about, maka grafiknya akan ganti dari software rendering menjadi Nvidia GeForce GTX 1650 atau sesuai dengan GPU yang kalian gunakan guys. Selain menggunakan additional driver, kalian juga bisa menginstal driver Nvidia dengan menggunakan terminal. Kalian tinggal buka terminal, kemudian ketikkan sudo spasi apt spasi install spasi Nvidia main driver, main versi dari driver yang akan kalian install. Misal 5.1.5 dan kalian tinggal enter. Masukkan passwordnya dan enter lagi. Maka nanti hasilnya juga akan sama seperti yang kalian lakukan update driver dari additional driver ini. Jadi kalian tinggal pilih aja apakah ingin gunakan terminal seperti ini atau menggunakan GUI yang sudah disediakan oleh Ubuntu guys. Selanjutnya setelah kalian mengupdate driver dan semua komponen ataupun hardware yang ada di laptop atau di PC kalian sudah bisa bekerja dengan optimal, sekarang kalian bisa untuk mengupdate sistem software dari Ubuntu-nya agar kalau ada perbaikan baik itu dari security ataupun ada update yang lain, kalian bisa mendapatkan update paling baru. Cara untuk melakukan update sistem software di Ubuntu juga sangat mudah. Kalian tinggal pilih Show Application, lalu ketikkan di sini Update dan kalian pilih Software Update. Kemudian tunggu checking for update-nya sampai selesai. Dan jika ada update terbaru maka akan tampil di sini. Kalian bisa lihat details dari update-nya. Di sini kalian bisa lihat update apa saja yang diperlukan dan kalian juga bisa lihat size-nya berapa. Kemudian kalian bisa langsung install updatean ini dengan pilih Install Now. Setelah selesai kalian juga perlu untuk merestart laptop atau PC kalian untuk finishing update-nya guys.
Dan selain menggunakan software update tadi, kalian juga bisa update Ubuntu kalian dengan menggunakan terminal juga. Caranya kalian tinggal masuk ke terminal, kemudian kalian tinggal ketikkan sudo spasi apt spasi update dan enter. Masukkan passwordnya, kemudian enter lagi. Kalau ada update, biasanya akan muncul di sini keterangan update-nya apa dan juga ukuran atau size-nya berapa. Lalu kalau kalian ingin terapkan update-nya, kalian tinggal ketik lagi sudo spasi apt spasi upgrade dan enter. Maka nanti hasilnya akan sama seperti yang kalian lakukan dengan software update tadi guys. Jadi kalian tinggal pilih juga apakah ingin menggunakan terminal atau menggunakan GUI yang sudah disediakan oleh Ubuntu. Kemudian buat kalian yang ingin menggunakan online account, kalian juga bisa aktifkan online account di Ubuntu ini. Caranya tinggal masuk ke menu setting. Setelah itu kalian pilih online accounts. Kemudian di sini kalian bisa gunakan akun Google, Microsoft, dan juga beberapa online account lainnya. Kita akan gunakan Google aja, jadi kita pilih yang Google. Kemudian silahkan login menggunakan account Google kalian. Setelah kalian tambahkan account Google di sini, kalian juga bisa langsung mengakses drive kalian dari sini. Kalian bisa langsung menyimpan file kalian ke dalam drive dan mengakses file yang ada di drive kalian langsung dari sini teman-teman. Setelah melakukan update, langkah selanjutnya adalah kalian bisa menginstal aplikasi-aplikasi yang kalian akan gunakan. Untuk aplikasi-aplikasi ini tergantung dari kebutuhan kalian ya teman-teman, karena setiap user akan membutuhkan aplikasi yang berbeda juga. Di Ubuntu, untuk menginstal aplikasi caranya sangat mudah karena sudah ada Ubuntu Software yang merupakan software center di Ubuntu. Di sini kalian tinggal cari aja aplikasi yang kalian ingin install di laptop atau di PC kalian. Atau kalau kalian bingung mencarinya, di sini juga sudah dikategorikan yang akan mempermudah kalian dalam mencari aplikasi yang akan kalian gunakan. Misal kalian cari aplikasi untuk art and design, kalian tinggal pilih art and design. Kemudian di sini akan tampil aplikasi-aplikasi tentang art and design dan kalian tinggal install di laptop atau di PC kalian. Berbicara tentang aplikasi di Linux, khususnya yang berbasis Debian, ada 3 jenis paket software atau aplikasi atau format dari aplikasi yang biasa digunakan, seperti Snap, Flatpak, dan juga App Image. Dan semua aplikasi yang ada di Ubuntu Software ini semuanya menggunakan paket software Snap ya, yang merupakan paket software yang didevelop oleh Canonical atau developer dari Ubuntu itu sendiri guys. Kalau ada aplikasi yang kalian cari di sini tidak tersedia, kalian juga bisa menggunakan Flatpak atau menggunakan App Image agar coverage aplikasi yang kalian butuhkan lebih luas lagi. Untuk pembahasan tentang paket software Snap, Flatpak, dan juga App Image, kita akan bahas di video terpisah ya. Yang jelas setelah kalian install Ubuntu, kalian tidak perlu bingung mau install aplikasi dari mana. Install aja semua aplikasi yang tersedia di Ubuntu Software ini agar kalian segera bisa menggunakan laptop atau PC kalian sesuai dengan kebutuhan kalian. Karena kalau kalian bingung mau install aplikasi pakai Snap, pakai Flatpak, atau pakai App Image, nanti kalian justru tidak akan jadi menggunakan Ubuntunya guys. Jadi langsung aja kalian install aplikasi yang kalian butuhkan yang tersedia di Ubuntu Software ini. Tetapi kalau kalian tetap ingin menggunakan package aplikasi Flatpak di Ubuntu, kalian juga bisa. Caranya sangat mudah. Kalian tinggal lihat panduannya dari flatpak.org. Silahkan buka terminal kalian, lalu ketikkan sudo spasi apt spasi install spasi Flatpak dan enter. Masukkan passwordnya, lalu enter lagi. Kemudian di sini kalian juga bisa tambahkan Flatpak pluginnya. Kalian tinggal copy di sini, lalu kalian paste di terminal dan enter. Dan kalian juga harus tambahkan repositorinya. Kalian tinggal copy aja komennya di sini, kemudian kalian paste di terminal lagi. Setelah selesai kalian bisa close terminalnya, kemudian kalian bisa langsung coba install aplikasi yang menggunakan package Flatpak. Misal di sini kita akan install Discord. Pilih sini, kemudian kalian bisa copy komennya. Setelah itu kalian bisa install dari terminal. Tinggal paste dan enter. Kemudian tunggu installinya sampai selesai. Kemudian beberapa aplikasi yang bisa kalian gunakan ketika kalian beralih ke Linux atau kalian baru belajar Linux. Yang pertama kita mulai dulu dari Office. Kalian bisa menggunakan LibreOffice yang sudah langsung terpasang atau terinstall saat kalian menginstal Ubuntunya. Kalian bisa menggunakan LibreOffice Writer untuk mengolah kata atau fungsinya sama seperti Microsoft Word kalau sebelumnya kalian menggunakan Windows. Untuk fitur-fitur dan juga tools yang tersedia di LibreOffice Writer ini juga sangat lengkap. Kalian bisa gunakan untuk bikin script video kalian bisa gunakan untuk membuat sebuah artikel, atau mungkin untuk mengerjakan tugas-tugas yang membutuhkan pengolahan kata di laptop atau di PC kalian. Kemudian tidak lengkap kalau kita tidak tambahkan font-font yang kita butuhkan ke dalam Ubuntunya. Yang pertama kalian bisa menambahkan Microsoft Font. Caranya tinggal buka terminal kalian, lalu ketikkan sudo spasi apt spasi install spasi ttf main ms core fonts main installer dan enter. Setelah selesai kalian bisa close dan kalian bisa cek font dari Microsoft yang sudah kita tambahkan ke Ubuntunya, mulai dari Arial, Arial Black, Comic, dan juga
juga Times New Roman yang sudah kita tambahkan ke Ubuntu-nya. Dan buat kalian yang ingin menambahkan lebih banyak font lagi, kalian bisa langsung install Font Manager dari Ubuntu software-nya. Setelah itu kalian tinggal jalankan Font Manager, kemudian kalian tinggal pilih add font, kemudian kalian tinggal cari font yang sudah kalian download. Maka secara otomatis fontnya akan langsung masuk ke Ubuntu-nya. Jadi sekarang font yang ada di Ubuntu kalian akan jauh lebih variatif dan juga lebih banyak yang bisa kalian gunakan untuk editing foto, bikin poster, ataupun mengerjakan Office dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah kalian install guys. Lalu kalian juga bisa menggunakan LibreOffice Calculate untuk mengolah data sebagai pengganti aplikasi Microsoft Excel. Jadi buat kalian yang biasanya mengolah data, membuat laporan, atau mungkin membuat grafik, kalian bisa juga gunakan aplikasi LibreOffice ini karena tools dan juga fitur-fitur yang ada di dalamnya pun juga sangat lengkap guys. Dan buat kalian yang mungkin yang perlu membuat sebuah presentasi, kalian juga bisa menggunakan LibreOffice Impress karena fiturnya juga sama seperti PowerPoint. Kalian juga bisa membuat file presentasi dengan menggunakan aplikasi ini. Atau alternatif selain LibreOffice, kalian juga bisa menggunakan WPS Office yang UI-nya lebih mirip dengan Microsoft Office. Kalian bisa menggunakan WPS Writer untuk mengolah kata, WPS Spread untuk mengolah data, dan WPS Presentation yang bisa kalian gunakan untuk membuat file presentasi sesuai yang kalian inginkan. Kemudian untuk aplikasi editing foto di Linux, kalian bisa gunakan GIMP atau GNU Image Manipulation Program. Secara fungsi aplikasi ini sama seperti Adobe Photoshop yang bisa kalian gunakan untuk mengedit foto berbasis bitmap. Jadi kalau kalian biasa menggunakan Adobe Photoshop untuk mengedit foto, bikin thumbnail, atau mungkin bikin poster, kalian juga bisa gunakan GIMP ini sebagai aplikasi pengganti dari Adobe Photoshop. Walaupun memang tidak akan sepowerful Photoshop, tetapi ini salah satu aplikasi alternatif terbaik saat kalian akan beralih ke Linux guys. Dan aplikasi ini juga bisa langsung kalian install dari Ubuntu Software. Kemudian untuk aplikasi grafik vektor editor, kalian bisa gunakan Inkscape yang fungsinya sama seperti Adobe Illustrator atau CorelDRAW kalau kalian menggunakan Windows. Dengan menggunakan aplikasi Inkscape ini, kalian juga bisa melakukan hal yang sama. Kalau sebelumnya kalian menggunakan CorelDRAW atau mungkin Illustrator, kalian bisa mengedit ataupun membuat gambar berbasis vektor seperti banner ataupun gambar-gambar yang lain. Lalu untuk aplikasi editing video di Linux, kalian bisa gunakan Kdenlive yang merupakan salah satu aplikasi editing video di Linux yang bisa kalian gunakan secara gratis dan juga mudah digunakan. Kalau kalian ingin install aplikasi ini, kalian bisa langsung install juga dari Ubuntu Software. Dan sebagai alternatif dari Kdenlive, kalian bisa juga menggunakan aplikasi seperti DaVinci Resolve di Ubuntu. Tetapi ada beberapa hal yang harus kalian ketahui terlebih dahulu sebelum kalian install DaVinci Resolve di Ubuntu guys. Yang pertama, DaVinci Resolve versi gratis di Linux tidak support dengan encoder X264 dan juga X265. Jadi kalian tidak akan bisa mengedit file yang formatnya MP4. Kemudian yang kedua, DaVinci Resolve ini akan berjalan dengan optimal kalau kalian menggunakan GPU atau VGA dari Nvidia, dan kalian juga sudah harus menginstal driver Nvidia di laptop atau di PC kalian. Lalu yang ketiga, setelah kalian install DaVinci Resolve-nya, maka tidak akan ada border di aplikasinya saat kalian jalankan. Jadi kalian tidak bisa langsung meminimize, close, dan juga maximize aplikasinya, tetapi kalian masih bisa menggunakan shortcut di keyboard kalian untuk maximize, minimize, dan juga close aplikasinya. Untuk menginstal DaVinci Resolve ini caranya sangat mudah. Kalian tinggal buka browser kalian dan silahkan masuk ke website resmi dari DaVinci Resolve. Kemudian silahkan kalian download DaVinci Resolve versi gratis yang untuk Linux. Untuk ukurannya sekitar 2,9 sampai 3 GB. Dan setelah kalian download, kalian tinggal ekstrak filenya, klik kanan, kemudian pilih ekstrak, kemudian masuk ke folder DaVinci Resolve-nya. Kemudian di sini akan ada dua file, yaitu file DaVinci Resolve-nya dan juga file panduan untuk instalasinya, yang bisa kalian baca untuk menginstal DaVinci Resolve-nya. Sekarang kita akan langsung install DaVinci Resolve-nya, tetapi sebelumnya karena DaVinci Resolve ini menggunakan format package app image, jadi kalian harus install dulu LabVIEW sebelum menginstalnya. Caranya kalian tinggal buka terminal kalian, kemudian ketikkan di sini sudo apt install LabVIEW 2 dan enter. Setelah itu kalian tinggal masukkan password kalian dan enter lagi. Setelah LabVIEW-nya terinstall, kalian tinggal install aja DaVinci Resolve-nya dengan menggunakan komen yang disediakan di panduan instalasi DaVinci Resolve. Kalian tinggal copy aja kedua komen yang disediakan ke terminalnya untuk menginstal aplikasi DaVinci Resolve-nya guys.
Kemudian untuk aplikasi media player, karena kita biasa menggunakan VLC, jadi kita juga install aplikasi VLC Media Player yang bisa kalian install dari Ubuntu Software juga. Dan di sini juga ada yang perlu kalian ketahui ya, saat kalian pertama kali menggunakan Ubuntu, kalian tidak akan bisa memutar video dalam format MP4 secara langsung kalau kalian tidak centang third party software support saat kalian install Ubuntunya. Jadi kalau kalian jalankan video yang formatnya MP4 akan muncul keterangan seperti ini. Dan cara untuk mengatasinya sangat mudah, kalian tinggal buka aja terminal, kemudian ketikkan komen yang berikut ini. Setelah itu enter, masukkan password kalian dan enter lagi. Kemudian tunggu sampai installnya selesai. Setelah selesai kalian tinggal pilih OK, kemudian kalian tinggal pilih yes, dan pilih OK lagi. Kemudian kalian bisa close terminalnya dan sekarang kalian bisa untuk memutar file MP4 di Ubuntu kalian. Selanjutnya buat kalian yang ingin menggunakan Ubuntu untuk 3D editing, untuk bikin animasi 3D, untuk desain 3D, kalian juga bisa menginstal aplikasi Blender secara gratis dari Ubuntu Software juga. Jadi buat kalian yang belum tahu tentang Blender, Blender adalah salah satu aplikasi 3D yang banyak digunakan, bahkan digunakan juga untuk beberapa studio 3D dan juga profesional di Indonesia guys. Lalu untuk aplikasi screen recording dan juga streaming, kalian bisa gunakan OBS secara gratis juga. Kalian tinggal download aja dari Ubuntu Software dan install di laptop atau di PC kalian. Untuk tutorial semua aplikasi yang sudah kita rekomendasikan ini, mulai dari Kdenlive, GIMP, Inkscape, OBS, dan lain sebagainya, kalian bisa cari tutorialnya di YouTube karena juga sudah banyak yang buat tutorial tentang aplikasi-aplikasi gratis ini. Dan buat kalian para developer atau mungkin kalian baru belajar developer, Linux juga merupakan salah satu operating system yang support dengan banyak bahasa pemrograman. Jadi akan sangat cocok kalian gunakan kalau kalian ingin belajar pemrograman dan menjadi seorang developer. Ada banyak compiler yang support dengan Linux, jadi kalian tinggal cari aja aplikasi yang ingin kalian gunakan ataupun compiler yang ingin kalian pasang di Linux. Silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kemudian aplikasi browser, kalau kalian biasa menggunakan Firefox, kalian bisa menggunakan Firefox. Tetapi buat kalian yang terbiasa menggunakan Google Chrome, kalian juga bisa install Google Chrome di Ubuntu ini. Caranya sangat mudah, kalian tinggal buka website dari Google Chrome. Setelah itu kalian tinggal download Google Chrome untuk Linux ataupun Ubuntunya. Setelah kalian download, kalian masuk ke folder downloadnya, klik kanan dan pilih open in terminal. Lalu kalian ketikkan ls dan enter. Kemudian untuk menginstalnya kalian ketikkan sudo spasi dpkg spasi -i spasi nama dari file Google Chrome yang sudah kalian download. Kalian bisa copy namanya dari sini, kalian blok, klik kanan dan copy. Setelah itu kalian paste di sini, klik kanan dan paste lalu enter. Masukkan passwordnya dan enter lagi untuk mulai menginstal Google Chrome-nya. Kemudian buat kalian yang membutuhkan akses ke beberapa website yang tidak bisa dibuka di Indonesia seperti Reddit ataupun website yang lain, kalian bisa gunakan VPN. Dan salah satu VPN yang bisa kalian gunakan secara gratis adalah Proton VPN. Kalian tinggal masuk ke website resmi dari Proton VPN. Setelah itu silahkan kalian buat akun Proton VPN-nya menggunakan akun Google kalian dan silahkan login menggunakan akun Proton yang sudah kalian buat. Kemudian kalian tinggal download aja file Proton VPN-nya secara gratis. Setelah terdownload, kalian bisa langsung install. Untuk panduannya kalian bisa baca dari website resmi dari Proton VPN. Setelah terinstall, kalian tinggal login ke Proton VPN-nya dan kalian tinggal konekkan ke server sesuai yang kalian inginkan. Kemudian setelah kita berbicara tentang cara menginstal aplikasi-aplikasi di Ubuntu, sekarang kita akan sharing cara untuk uninstall aplikasi-aplikasi di Ubuntu. Caranya juga sangat mudah, kalian bisa uninstall aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall dari Ubuntu Software juga. Kalian tinggal masuk ke Ubuntu Software, kemudian masuk ke menu install. Kemudian di sini kalian tinggal cari aplikasi-aplikasi yang akan kalian uninstall. Kalau misal ada aplikasi yang tidak tampil di sini seperti misal Firefox dan kalian ingin uninstall, caranya juga sangat mudah. Kalian tinggal buka terminal, kemudian ketikkan sudo spasi snap spasi remove spasi main port spasi Firefox dan enter. Kemudian masukkan passwordnya dan enter lagi. Lalu kalian tinggal tunggu proses remove Firefox-nya sampai selesai. Setelah selesai, maka Firefox di Ubuntu kalian akan berhasil di-remove dan kalian bisa ganti dengan menggunakan Google Chrome yang sudah kalian install. Tetapi kalau kalian lebih suka menggunakan Firefox, silahkan gunakan Firefox aja guys. Lalu yang perlu kalian lakukan juga setelah install Ubuntu dan juga menginstal beberapa software di dalamnya, kalian juga bisa langsung backup Ubuntunya. Agar nanti kalau misal kalian mengalami sistem error atau sistem crash, kalian bisa langsung restore backupan dari Ubuntu yang sudah kalian buat. Cara untuk backup di Ubuntu, kalian tinggal pilih Show Application, kemudian ketikkan backup dan pilih backup di sini. Kalau kalian belum pernah membuat backupan, kalian tinggal pilih Create Your First Backup. Kemudian kalian bisa memilih folder yang akan kalian backup. Misal ini yang home, kita akan backup. Misal ada tambahan lagi, kalian tinggal pilih Add di sini, lalu cari folder yang akan kalian backup lagi. Setelah selesai, kalian tinggal forward.
Kemudian kalian bisa memilih di mana ingin menyimpan backup-nya. Kalian bisa langsung simpan di cloud juga, di Google Drive, di OneDrive, ataupun di network server. Atau kalian juga bisa simpan di local folder di laptop atau di PC kalian. Misal kita akan simpan di local folder, kemudian kita akan simpan misal di dokumen. Setelah itu pilih open, dan kalian tinggal pilih forward lagi. Kemudian masukkan passwordnya dan confirm passwordnya. Setelah itu kalian tinggal pilih forward dan tunggu proses backupnya sampai selesai. Selain itu di sini kalian juga bisa mengaktifkan backup automatically. Kalau misal kalian ingin melakukan backup secara otomatis, kalau kalian aktifkan ini maka backupnya akan dilakukan setiap 4 hari sekali teman-teman. Tapi kalau kalian tidak perlu ini silahkan matikan aja. Kalau kalian ingin restore, kalian tinggal pilih restore. Kemudian di sini kalian tinggal pilih file yang akan kalian restore dan tinggal pilih restore untuk mengembalikan file-file yang sudah kalian backup ini guys. Lalu ada juga pengaturan yang bisa kalian lakukan setelah install Ubuntu-nya, yaitu dengan mematikan auto suspend. Caranya tinggal masuk ke menu setting dan pilih power. Kemudian di sini kalian bisa setting screen blank-nya berapa menit. Misal 5 menit, maka nanti kalau kalian tidak gunakan laptop atau PC kalian, maka secara otomatis laptop atau PC kalian akan langsung blank. Dan di sini kalian bisa setting automatic suspend-nya. Kalau kalian ingin disable, kalian bisa nonaktifkan di sini. Karena kalau kalian aktifkan automatic suspend ini, secara otomatis laptop atau PC kalian bisa sleep atau suspend teman-teman, yang nanti bisa mengganggu kalian misal saat kalian sedang update aplikasi atau mungkin saat kalian sedang download sebuah file yang membutuhkan waktu yang lama. Lalu di sini kalian juga bisa langsung menampilkan persentase dari baterai. Kalian tinggal aktifkan, maka persentase baterainya akan tampil seperti ini. Tetapi ini sesuaikan juga dengan kebutuhan kalian ya. Kalau tidak ingin tampil seperti ini, kalian tinggal nonaktifkan lagi guys. Lalu bagaimana dengan gaming? Apakah kita bisa bermain game di Ubuntu ini? Jawabannya sangat bisa. Buat kalian yang biasa main game Steam di Ubuntu, kalian juga tinggal install Steam dari Ubuntu Software. Kemudian kalian tinggal jalankan Steam-nya. Biasanya akan membutuhkan update saat kalian jalankan pertama kali Steam-nya. Kemudian silahkan kalian login menggunakan akun Steam kalian dan kalian bisa langsung menginstal semua game yang tersedia di Steam. Kalau ternyata masih ada aplikasi yang tidak support di Linux, kalian tinggal pilih Steam, kemudian pilih setting. Setelah itu pilih Steam Play dan aktifkan enable Steam Play for all other title agar kalian bisa memainkan semua game yang tersedia di Steam seperti Forza Horizon, GTA 5 ataupun game-game yang lain. Lalu buat kalian yang ingin menampilkan FPS saat kalian bermain game di Steam, kalian juga bisa setting dengan menggunakan Mango Hood. Cara untuk menginstal Mango Hood, kalian tinggal install aja G-Overlay dari Ubuntu Software juga. Setelah kalian install, kalian bisa jalankan Mango Hood-nya. Kemudian untuk menggunakan Mango Hood ini kalian tinggal masuk ke Steam. Setelah itu kalian tinggal klik kanan pada game yang akan kalian mainkan. Kemudian pilih Properties. Selanjutnya pada menu general kalian tinggal masukkan pada Launch Option, Command Mango Hood spasi %, Command %, dan kalian tinggal jalankan game yang ingin kalian mainkan, maka nanti akan tampil FPS sesuai yang sudah kalian setting tadi guys. Kemudian buat kalian yang ingin mainkan game-game retro misal seperti game PS3, kalian juga bisa memainkannya di Linux dengan sangat lancar. Kalian tinggal install RPCS 3 dan bisa langsung kalian install dari Ubuntu Software juga. Setelah itu kalian juga perlu mendownload firmware dari PS3-nya. Caranya tinggal masuk ke browser kalian dan ketikkan firmware RPCS 3. Lalu kalian pilih yang Getting Started RPCS 3. Setelah itu scroll ke bawah dan kalian download firmware-nya dari website ini. Setelah kalian download, silahkan buka RPCS 3-nya, kemudian pilih File dan pilih Install Firmware. Kemudian kalian pilih file firmware yang sudah kalian download tadi. Kemudian pilih Open, lalu pilih OK untuk mulai compiling modul PPU-nya. Setelah selesai, kalian tinggal pilih File dan pilih Add Game. Kemudian silahkan kalian pilih game PS3 yang sudah kalian siapkan. Setelah selesai, kalian tinggal mainkan aja game PS3 dengan menggunakan RPCS 3 ini. Dan buat kalian yang ingin main game lebih banyak lagi, kalian bisa memainkan game Nintendo Switch di Ubuntu ini juga. Caranya kalian tinggal install emulator Yuzu dari Ubuntu Software juga guys. Setelah kalian install Yuzu-nya, kalian juga perlu mendownload 2 file lagi, yaitu product key dan juga firmware-nya. Caranya silahkan buka browser kalian, kemudian silahkan masuk ke website levelupid.net, lalu ketikkan di kolom pencarian Yuzu. Setelah itu kalian pilih artikel cara main game Nintendo Switch di laptop atau di PC. Lalu silahkan kalian download file product key dan juga firmware terbaru dari link yang sudah kita sediakan. Setelah kalian download, kalian bisa ekstrak kedua filenya, yaitu product key dan juga firmware-nya. Kemudian kalian masuk ke Yuzu-nya lagi. Kemudian pilih file dan pilih Open Yuzu Folder. Setelah itu kalian pilih keys dan kopikan file product key yang sudah kalian ekstrak tadi ke sini. Setelah itu kalian masuk ke folder firmware yang sudah kalian ekstrak, copy semua file yang ada di sini dan kembali ke Yuzu lagi. Pilih file dan pilih Open Yuzu Folder. Kemudian masuk ke folder name, pilih System, pilih Content dan masuk ke folder Registered. Lalu silahkan kalian paste semua file firmware yang sudah kalian copy tadi ke sini. Setelah selesai, kalian bisa
close semua file manajernya. Kemudian kalian tinggal double klik di sini untuk menambahkan game Nintendo Switch yang sudah kalian siapkan. Dan kalian bisa langsung mainkan game Nintendo Switch di Ubuntu dengan lancar. Selanjutnya setelah kita setting Ubuntu-nya agar bisa kita gunakan untuk bekerja, kita sudah install aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan, kita juga sudah setting untuk gaming, kita bisa main game di Ubuntu. Sekarang kita akan customize Ubuntu-nya agar tampilannya lebih keren lagi. Yang pertama kita mulai dari setting dock-nya terlebih dahulu. Kalau kalian tidak suka dengan letak atau posisi dock di sebelah kiri seperti ini, kalian tinggal masuk ke menu setting. Kemudian kalian pilih yang Ubuntu Desktop. Lalu di sini kalian bisa setting dock yang ada di Ubuntu. Yang pertama, kalau kalian tidak suka dengan tampilan dock yang seperti ini, kalian bisa nonaktifkan panel mode-nya di sini. Maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini, guys. Kami sendiri lebih suka tampilan yang seperti ini dibandingkan dengan panel mode. Kalian bisa mengaktifkan auto hide the dock. Kalau kalian aktifkan ini saat kalian buka aplikasi, maka nanti dock-nya akan ke hide secara otomatis. Dan saat kalian close aplikasinya, maka dock-nya akan muncul lagi secara otomatis. Dan di sini kalian juga bisa setting size atau ukuran dari docknya. Kemudian kalian bisa setting posisi dari docknya, apakah ingin di kiri, di kanan, ataupun di bawah. Di sini kalian juga bisa configure dock behavior-nya, apakah ingin menampilkan volume and device yang terkonek ke laptop atau ke PC kalian. Dan kalian juga bisa memilih apakah ingin menampilkan trash atau recycle bin pada dock ini, teman-teman. Kemudian kalau kalian ingin melakukan customize lebih lagi di Ubuntu ini, kalian bisa install GNOME Tweak. Kalian tinggal download aja GNOME Tweak dari Ubuntu Software. Setelah itu kalian bisa jalankan dan kalian bisa melakukan tweak ataupun configure dari desktop environment yang kalian gunakan. Lalu kita akan customize lagi agar docknya menjadi transparan. Caranya yang pertama, silahkan buka terminal, kemudian ketikkan sudo spasi apt spasi install spasi chrome main gnome main shell dan enter. Setelah itu masukkan passwordnya dan enter lagi. Setelah terinstall, kalian bisa close terminalnya, lalu silahkan buka browser kalian. Misal di sini kita gunakan Google Chrome. Lalu silahkan masuk ke website extension.gnome.org. Kemudian pilih klik here to install browser extension. Lalu kalian pilih add extension. Selanjutnya kembali ke extension.gnome.org, lalu ketikkan di kolom pencarian -to-dock. Lalu silakan kalian tambahkan extension -to-dock-nya, guys. Pilih install. Kemudian kalian tinggal buka extension yang sudah kalian install sebelumnya. Kemudian tinggal pilih -to-dock dan pilih setting. Di sini kalian bisa setting mulai dari position and size, launcher, behavior, dan juga appearance. Misal kalian setting behaviornya, click to action-nya kalian ganti dari cycle to window, kalian bisa ganti ke minimize. Jadi sebelumnya kalau kalian buka aplikasi kemudian kalian klik icon yang ada di dock, maka aplikasinya akan diam aja atau tidak ada action-nya. Tetapi kalau kalian pilih klik action-nya minimize, saat kalian klik icon yang ada di dock, maka aplikasi yang terbuka akan ke minimize, guys. Jadi silakan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Di sini kalian juga bisa setting pada appearance, kalian bisa setting opacity dari docknya. Kita akan setting agar dia bisa lebih transparan lagi. Selanjutnya kita akan tambahkan lagi extension, masuk lagi ke GNOME, masuk lagi ke extension.gnome.org, lalu cari di sini Blur My Shell. Setelah itu silakan kalian tambahkan extensionnya dengan cara yang sama. Setelah kalian tambahkan, kalian akan melihat di bagian top barnya akan jadi transparan dan kalian bisa setting Blur My Shell-nya di extension. Kalian bisa setting mulai dari opacity-nya dan beberapa menu lainnya dari sini. Dan kalau kalian buka app launcher-nya pun juga sekarang akan transparan, jadi lebih keren jika dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau masih kurang keren, kalian bisa tambahkan lagi extension Burn My Windows. Ini akan memberikan efek transisi yang keren saat kalian buka dan tutup aplikasi. Setelah kalian tambahkan, kalian bisa setting, pilih Open Window Animation dan juga Close Window Animation. Kalian bisa pilih sesuai dengan keinginan kalian. Dan akan ada animasi yang keren saat kalian buka dan tutup aplikasi, guys. Sebenarnya masih ada banyak sekali extension yang bisa kalian gunakan untuk customize GNOME-nya dan membuat tampilan dari GNOME-nya lebih keren lagi. Tetapi nanti kita akan bahas di video terpisah tentang customize GNOME ini. Jadi silahkan kalian subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan pembahasan tentang customize GNOME-nya, guys. Selanjutnya, setelah kita membuat tampilan dari Ubuntu-nya menjadi lebih keren lagi, sekarang kita akan setting agar kita bisa membuka aplikasi lebih cepat lagi dengan menggunakan fitur preload yang kalau di Windows mungkin kalian akan lebih kenal dengan prefetch. Cara kerjanya sebenarnya sangat mudah. Preload ini akan mendeteksi aplikasi-aplikasi yang paling sering kalian jalankan, kemudian secara otomatis akan meload aplikasi tersebut ke RAM sebelum kalian buka aplikasinya. Jadi saat kalian klik dan buka aplikasinya, maka akan di-load langsung dari RAM
tanpa harus diproses dari storage SSD ataupun hard disk yang kalian gunakan, sehingga load time-nya akan menjadi sangat cepat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Cara untuk menggunakan preload, kalian tinggal buka terminal, kemudian ketikkan sudo spasi apt spasi install spasi preload dan enter. Lalu tunggu prosesnya. Setelah selesai, maka kalian sudah berhasil mengaktifkan fitur preload di Ubuntu kalian. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah beberapa hal yang perlu kalian lakukan setelah kalian menginstal Ubuntu di laptop atau di PC kalian. Kalau ingin ada yang kalian tambahkan, silahkan komen di bawah dan sharing aja, bebas kalian mau sharing apa, agar semakin banyak informasi-informasi tentang Linux, terutama tentang Ubuntu yang bisa didapat oleh teman-teman yang menonton video ini guys. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.